sobat semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku, Mak Jontik. Oke teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini senantiasa diberi kesehatan ya, dilancarkan semua usaha dan pekerjaannya. Nah teman-teman, banyak yang bertanya ya, keuntungan dari berjualan sembako itu besar atau sedang atau banyak atau kecil ya. Nah, di sini aku akan terangin ya teman-teman ya. Berapa sih keuntungan berjualan sembako itu per itemnya? Di sini ya teman-teman ya, jangan salah ya. Berjualan sembako itu untungnya sangat kecil sekali. Itu enggak ada yang satu item itu cuman 500 sampai 1.000 rupiah ya. Tiap barang ya teman-teman ya. Nah, yang lebih kecilnya lagi kalau itu barang itu yang rentengan ya, seperti yang di atas aku ini ya. Itu kan banyak tuh. Yang mana ya? Yang rentengan. Nah, itu aku terangin ya. Yang rentengan itu kan bermacam-macam ya, mulai dari kopi-kopi instan, minuman instan dengan pewangi, deterjen itu kan perentengan ya, dan tidak semua orang tuh beli satu renteng. Paling kan orang kan belinya ecer ya kebanyakan ya, kalau di warung atau toko-toko sembako ya, itu kan belinya sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, satu renteng itu kalau nggak habis kita belum dapat untungnya, tapi kalau sudah habis kita dapat untungnya itu cuman 1.000 rupiah. Bayangin ya teman-temannya, kita menunggu sampai habis itu cuman dapat 1.000 rupiah. Alangkah kecilnya ya kalau berjualan sembako itu ya, cuman 500 sampai 1.000 rupiah. Begitu juga dengan rokok itu kalau kita jual per bungkus itu cuma dapat 1.000 rupiah. Beda kalau kita jual ketengan. Aku pernah bahas ya, ketengan atau eceran itu agak lumayan ya. Kalau satu bungkus itu isinya 16, kita jual 14 bisa untung 2.000, biasanya 2.000-an ya yang bungkus kecil. Kalau bungkus besar itu biasanya 5.000 sampai 6.000. Begitu juga dengan beras itu kita ecer itu cuman keuntungannya 1.000. Itu kecil banget ya, kita harus menunggu berjualan cuman dapat keuntungan 500 sampai 1.000 rupiah. Kepikiran nggak mau jualan sembako? Oh, ternyata jual sembako itu untungnya kecil banget ya ternyata ya. Tapi teman-teman di sini jangan salah. Memang sih untungnya itu kecil, 500 sampai 1.000 rupiah. Tapi kali berapa item? Nah, di sini dia ya teman-teman ya. Karena barang-barang sembako itu kan bermacam-macam ya, kebutuhan yang kita perlukan, kebutuhan konsumen itu kan beragam ya. Nah, di sini kita harus pintar juga nyiapin menyediainnya yang macam-macam kebutuhan konsumen itu. Jadi konsumen datang ke belanja ke tempat kita itu kan bukan satu atau dua macam item yang dibelinya, itu kadang mau bermacam-macam item yang dibeli, dan bukan satu atau dua orang aja kadang yang mencari kebutuhan pokoknya itu ya. Apalagi seperti kita berjualan seperti aku ini dari pagi sampai malam itu bermacam-macam yang datang, nggak terhitung lagi orang yang datang, dan bermacam-macam item yang dibeli. Otomatis kan keuntungannya itu kan lumayan teman-teman. Satu item aja kita sudah 1.500 sampai 1.000 ya. Oke lah, kita ambil 1.000. Kadang orang kan bermacam-macam item yang dibelinya. Nah, keuntungan itu kan sudah lumayan ya teman-teman ya. Nah, disitulah yang aku bilang berjualan sembako ini memang keuntungannya itu kecil, tapi kaliin beberapa macam item. Dan orang kata bahasa bahasa Jawa bahasa aku yang nunut itu setiap hari bakal datang, setiap hari bakal nyari kebutuhannya. Dan setiap hari kalau toko sembako itu insya Allah nggak pernah sepi, karena dicari oleh konsumen ya, kebutuhan pokok itu ya, mulai dari beras, gula, mie instan, telur, rokok. Anak-anak juga pasti akan mendatangin kita untuk cari jajanan, es. Tinggal kitanya aja yang menyiapinnya ya, melengkapinya ya. Seperti orang lewat orang lewat nyari minuman di dalam kulkas, apalagi cuaca panas itu bakal dicari ya.
ya kita kaliin aja berapa item itu tadi ya, barang-barang itu tadi ya. Dan orang juga datang itu biasanya mencari yang lewat gitu ya, mencari rokok, mencari minuman, mancis, itu sudah berapa item, kita kaliin aja. Belum anak-anak juga, jajanan itu juga untungnya kecil sekali. Satu pak bungkusan itu kita paling dapat 2.000 sampai 1.500. Tapi jangan salah, berapa anak yang bakal jajan situ kan bakal habis ya. Sehari 2 hari kita stok jajanan itu pasti habis ya, karena bukan anak-anak aja, biasanya orang dewasa juga akan cari jajanan. Nah, di situ keuntungan kita sudah lumayan ya. Karena aku bilang tadi, jual sembako itu untungnya kecil, tapi kaliin aja berapa item, dan setiap hari orang nunut, setiap hari orang akan beli, akan belanja. Beda kalau berjualan yang lainnya ya. Nah, kalau berjualan sembako ya itu tadi, nggak ada untungnya yang besar, tidak ada yang sampai lebih dari 1.000-an, tapi itu kan kita kali berapa itemnya. Dan juga kita harus pinter-pinter memutarkan uangnya. Jangan besoknya lagi mana barang habis, kita cepat isi lagi supaya uangnya itu terus berputar. Jadi itu teman-teman ya, keuntungan dari berjualan sembako. Jangan salah, itu tidak ada yang besar. Jual sembako itu kecil, cuman pengalinya berapa item aja yang dibeli orang itu, jadi agak lumayan jadinya ya. Dan di sini kalau kita berjualan sembako itu harus pinter-pinter, harus hemat, karena untungnya kecil itu tadi. Jadi kita harus pinter memanage-nya supaya bisa kita modalkan lagi, supaya uangnya berputar lagi. Karena apa? Karena barang-barang ini kan barang-barang kebutuhan pokok, karena keuntungannya kecil. Jadi setiap hari itu habis, setiap hari harus kita belanjain lagi. Yang penting kita sisihkan aja mana untuk kebutuhan kita dan mana untuk kebutuhan uang untuk toko. Jangan kita campurin. Aku juga sudah bahas ya di video aku yang lainnya, bagaimana memanage keuangan usaha ya. Terus itu cara memisahkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi, itu aku juga sudah bahas. Kamu bisa lihat di video-video aku sebelumnya ya. Dan di situ pasti kamu akan tahu uang yang mana yang perlu untuk toko, mana untuk pribadi. Jadi tidak tercampur dan bisa kita untuk tetap usaha, untuk bisa untuk muterin terus. Karena toko sembako ini barang-barang kecil, barang-barang yang macam ragamnya ya. Satu sabun aja itu banyak mereknya ya, satu deterjen aja itu banyak mereknya. Jadi kita harus pinter mensiasati, pintar untuk belanjanya, dan pintar juga membaca situasi pasar, apa-apa yang biasa orang butuhkan di warung atau toko kita yang sekitar kita ini ya. Biasanya yang paling dekat dulu sekitar tetangga kita ini ya, apa-apa yang dibutuhkan mereka itu kita harus stok yang agak banyak. Tapi 1, 2, 3 orang yang menyari itu tetap kita stok juga. Tapi kalau misalnya uang kita minim, kita beli aja seadanya. Yang penting ditanya orang itu ada. Nah, oke teman-teman, itu tadi ya sekedar informasi bahwa itu tadi ya teman-teman, sekedar informasi, aku berbagi pengalaman supaya ya kamu tahu. Jangan itulah berdagang sembako itu untungnya itu tidak ada yang besar kecil, tapi penggalinya ya berapa item ya yang dibutuhkan orang. Nah, oke teman-teman, sampai sini dulu ya. Semoga bermanfaat videonya bagi kamu yang mau berusaha, pengen buka usaha toko sembako. Semoga bermanfaat buat kamu ya. Tetap optimis, karena rezeki itu sudah ada yang mengaturnya ya. Sebagai manusia kita hanya bisa berusaha, berdoa, ikhtiar. Semoga usaha yang kita jalankan tetap lancar, tetap laris manis, dan uangnya berkah. Dan harus pinter-pinter untuk memanage keuangan usaha, itu yang paling utama ya. Karena apa? Karena keuntungan itu tidak besar, keuntungan itu kecil, tapi kita harus pinter-pinter mengaturnya. Insya Allah usaha kita tetap berjalan dengan lancar ya, dan terus akan berjalan dan bisa kita gantungkan untuk kebutuhan hidup kita.
Nah, teman-teman, sampai sini dulu ya video dari aku. Semoga bermanfaat buat kamu. Dan jangan lupa support terus channel aku dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan kamu bisa follow Instagram dan FB aku atas nama Rolina Sipahutar. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Selamat beraktivitas ya. Semoga lancar selalu.